Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dari Syekh Dhinnun Al-Misri bahwasanya beliau mempunyai keponakan putri dari saudarinya yang telah hilang selama sebulan, tidak tahu kabarnya ada di mana. Syekh Dhinnun Al-Misri tidak tahu tempatnya ada di mana. Karena ingin tahu tempatnya, kemudian Syekh Dhinnun Al-Misri tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala selama sehari semalam dengan berpuasa dan sholat malam. Ketika selesai sholat malam, dia ketiduran. Di dalam tidurnya beliau bermimpi ada suara yang memberitahukan bahwasanya ponakannya yang ia cari ada di jurang tih. Kemudian Syekh Dhinnun Al-Misri berbicara, subhanallah, kok bisa ada di sana. Setelah bangun dari tidur, Syekh Dhinnun Al-Misri membawa air dan pembekalan makanan yang cukup 10 hari. Setelah sampai di jurang tih, dia tidak menemukan keponakannya. Dicari-cari ke barat, ke timur, ke laut, ke utara, tapi tidak ke selatan, tapi tidak ditemukan. Sehingga dia berniat untuk kembali pulang besoknya. Karena kecapean, Syekh Dhinnun Al-Misri ini ketiduran. Dan di dalam tidurnya dia dibangunkan oleh seseorang. Ketika bangun, ternyata yang membangunkan adalah ponakannya. Ponakannya ini sambil ketawa dan berkata, "Wahai tamui hatiku, apa yang kau bawa di punggungmu?" Kemudian Syekh Dhinnun, mamanya ini berkata, "Kamu hilang selama sebulan." Kemudian menjawab ponakannya ini, "Saya beribadah di mihrab. Saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berencana beribadah kepada Allah selama sebulan di jurang tih ini, di luar, dan sebulan di gedung, di rumah, sehingga saya bisa merasakan, melihat asar kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada di jurang tih ini selama 40 hari. Saya mendekatkan kepada Allah sehingga saya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ponakannya ini nangis, sejenak nangis, kemudian diam. Dan Syekh Dhinnun Al-Misri berkata, "Saya lapar, sangat lapar sekali." Dia bertanya kepada ponakannya, "Bagaimana makananmu setiap harinya?" Bertanya, "Kok bisa kamu selama 40 hari nggak membawa pembekalan? Makannya gimana?" kata pamannya. Kemudian ponakannya itu melihat ke atas, melihat ke pamannya. Kayaknya benar paman ini sangat lapar sekali. Kemudian pamannya menjawab, "Ya iya, saya lapar sekali." Kemudian ponakannya melihat ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, ini pamanku lapar. Dan berikanlah pamanku makanan." Kemudian pamannya ini berkata,
Demi Allah, ketika ponakan saya selesai berdoa, saya melihat ke langit, ternyata dari langit itu turun putih kayak salju. Kemudian saya memakannya. Kemudian saya berkata kepada ponakan, "Wahai ponakan, ini adalah makanan manna. Mana as-salwanya, makanan salwa?" Kemudian ponakannya itu berkata kepada pamannya, setelah turun manna ini selesai, baru salwa. Kemudian setelah manna turunlah makanan salwa.